Selamat datang di Itu Talk Show. Hari ini kita kedatangan tamu spesial nih, yaitu seorang K-popers sejati, K-popers garis keras. Apa kabarnya? Puji Tuhan baik. Nah, kita kan tadi ngebahas K-popers nih hari ini. Yang kamu tahu soal update terkini apa sih K-popers? Kalau update terkini sih yang paling terupdate ya. Hmm. Jadi aku kan EXO-L. Eh, EXO itu baru mau ngeluarin album dan dia udah rilis pre-rilisnya Oh, dia rilis ininya di mana tuh? di YouTube di Di YouTube. YouTube ya? Iya, Nah, di YouTube. di Spotify gitu itu belum ada. Belum belum masih pre-rilisnya doang. Yang gue tahu tuh EXO itu kan mungkin gue taunya yang lama-lama ya Hmm. lagu-lagunya kayak Grow, Wolf gitu-gitu ya. Hmm. Menurut kamu downgrade nggak sih sama yang baru-baru ini? Maksudnya apakah selevel dengan yang dulu-dulu lagu-lagunya? Kalau yang sekarang tuh sebenarnya sih kalau sekarang tuh kebanyakan terutama K-popers kayak banyak kan Mm-mm. boy group atau Mm-mm. girl group yang baru tuh yang Gen 4 kalau biasanya dibilang Iya. itu lagunya pada yang energik kan. Terus sekarang tuh yang baru keluar tuh kayak balad kayak gitu. Sebenarnya karena aku sukanya yang energik gitu kan bawanya yang ceria, pas denger yang sekarang tuh agak potek ya sebenarnya karena Iya. balad kayak sedih gitu. Cuman aku mikir ya udah deh nggak apa-apa yang penting diungarin lagu karena kan lama banget ya ini kayak udah hampir 3 tahun dan Mm-mm. posisinya tuh semuanya pada ngumpul Iya, berdelapan kayak ya betul. kayak ya udahlah nggak apa-apa. Seru banget ya karena Pasti seru banget sih. full full tim tuh emang nggak parah deh gitu. Iya, iya. Kan EXO ini kan yang gue tahu emang udah lama banget ya. Itu ada dua nggak salah ya EXO EXO China sama sama yang EXO yang Korea. Korea ya. Nah itu bedanya apa sih sebenarnya? Jadi pas EXO itu kan debut 2012, jadi Heeh, ada EXO M sama EXO K. heeh. EXO M itu didominasi sama member yang dari Cina. Ada waktu Oh, itu ada Chris Wu, ada Lay, ada Luhan, ada Tao, ada siapa lagi ya? Gue lupa. Pokoknya itulah. Nah, heeh. cuman yang gue sebutin ini tuh udah pada keluar nih dari EXO. Jadi Oh, EXO tuh sekarang satu, satu. cuman satu doang. Sebenarnya sih ada subunitnya EXO eh, CBX gitu. Jadi itu ada Chen, Baekhyun sama Xiumin. Gue inget tuh Baekhyun tuh. Gue paling kenal Eh, sama Baekhyun. oke. Terus menurut lu tuh EXO ini sekarang gimana sih? Maksudnya apakah bisa bertahan? Kan kalau lu tahu sekarang ada NCT, ada yang lain kan, kayak Iya. gimana sih gitu? Kalau menurut gue sih harus bisa bertahan. Dan menurut gue maksudnya biasanya kan kalau setelah wamil tuh kayak membernya pecah-pecah gitu. Heeh. Bahkan ada yang nikah gitu Iya kan. betul betul. eh, Tetap masih bertahan di tengah banyak gempuran ujian gitu dengan Iya. fansnya yang mulai berkurang tapi EXO masih yang tetap oke gitu loh masih bertahan masih berada di posisinya kayak gitu jadi gue rasa dia tetap bertahan kan karena kan kalau idol tuh kalau udah nikah tuh wah tuh bener-bener Susah guncangan yang ya, berat banget untuk susah ya fansnya kan buat susah lanjut banget lagi ya. ya kayak gitu tapi kalau ngelihat karena udah ada yang nikah posisinya kayak gitu dan ternyata ya udah gini-gini aja fansnya tetap ada ya pasti bertahan sih gue Oh, rasa walaupun emang banyak NCT gitu-gitu ya, iya betul pasti ya masih bisa bertahan ya. iya Nah, terus kalau dilihat kan tadi lu bilang kalau biasanya habis wamil tuh kan banyak yang mungkin cabut ya atau iya nggak betul lanjut betul lagi ya. Yang lu tahu siapa sih biasanya yang di EXO tuh yang mungkin habis wamil cabut ya? Malah. gak ada sih setahu gue Setahu lu semuanya nggak ada? masih stay gitu habis wamil kan wamil pertama itu Xiumin Heeh. habis selesai dia langsung main musikal dia langsung Oh, waktu itu kan tahun 2020 sempat ngeluarin album yang Don't Fight the Feeling kan iya. nah dia Heeh. ikut juga gitu nggak ada yang cabut sih Xiumin Dio itu semua nggak ada yang cabut tapi mereka setelah wamil tuh pasti punya album solo Album sendiri solo sendiri-sendiri ya? iya Oh, gitu gitu ya. Di EXO sendiri yang apa yang bikin lu suka banget tuh apa sih sebenarnya? sebenarnya sih gue suka EXO tuh karena gini ya guys 2018 tuh biasa orang tuh bilang suka K-pop tuh pasti karena pelarian patah hati nih Oh biasanya kayak gitu ya? gitu pasti kayak gitu banyak sih sebenarnya yang bilang gitu tapi di guanya kayak gitu jadi gue Mhm. kenapa gitu patah hati ya adalah terus akhirnya gue lari ke Korea awalnya gue mencoba untuk dikenalin dulu sama Icon waktu itu kan Oh lagi zaman Icon zamannya ya, Love ya Icon, Scenario ya. cuman cuman satu doang nih yang Heeh. nyantol di gue Tapi kan ada yang lain kayak Super Junior atau nah Shiny. yang itu Kenapa? sih
gue gimana ya, karena udah gue kurang juga ya, Oh. maksudnya nggak ada yang nyantol gitu, dengan kan mereka saat itu lagi kurang aktif karena pada wamil kan. Oh iya ya. Gitu sama Shiny tuh ada member yang meninggal Iya betul betul. kan. Gue Saya tuh kalau yang kayak gitu nggak mau, karena kan Oh. yang gak enak gak sih tiba-tiba ada yang ada membernya yang meninggal. Lu mending kalau gue posisinya nggak suka sampai meninggal. Kalau yang gue sukanya sampai meninggal, ketemunya bagaimana Iya gitu sih kan. benar benar. Kayak gitu. Jadi gue awalnya gue gitu, gue mencoba untuk Icon dulu, terus dari Icon gue coba ke BTS, Oh coba gitu. cuman gue nggak cocok. Pas gue ketemu EXO, gue dengerin Koko Bob, terus gue ngeliat Chanyeol dan wah ganteng banget nih gitu kan, kayak ya udah gue langsung akhirnya EXO 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 EXO. Oke, mungkin tanpa menunggu lama-lama kita panggilkan personil EXO di sini. Apa yang mau lo kasih ke pemirsa di rumah atau siapapun yang menonton untuk EXO ke depannya? Jadi guys, tolong dengerin di Spotify EXO. Jadi dia bakalan comeback itu bulan 7 tanggal 10 2023. Tolong dengerin dan semangatin dia semua. Oke, bye.